Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menangkap Samintan yang buron sejak Mei 2020 lalu. Ia ditetapkan tersangka terkait kasus suap terhadap anggota DPR Eni Maulani Saragih. Samintan adalah pengusaha pemilik perusahaan batubara PT Borneo Energi. KPK menetapkan Samintan menjadi tersangka sejak 1 Februari 2019. Ia diduga menyuap Wakil Ketua Komisi Energi DPR Eni Saragih 5 miliar terkait pengurusan izin tambang batubara. Status buron dikalungkan pada Samintan setelah ia 2 kali mangkir pemeriksaan Februari 2020 silam tanpa memberi alasan. Ibu sampai kita ditanya. Terdakwa kasus suap penghapusan daftar pencarian orang Joko Sugiarto Tjandra divonis 4 tahun 6 bulan penjara dan denda 100 juta rupiah. Majelis Hakim tidak mengabulkan permintaan justice kolaborator yang diajukan Joko Tjandra. Joko Tjandra terbukti memberikan suap $500.000 Amerika kepada jaksa Pinangki dari total yang dijanjikan $1 juta Amerika. Suap digunakan untuk pengurusan fatwa Mahkamah Agung lewat Kejaksaan Agung agar putusan PK kasus pengalihan hak tagih Chelsea Bank Bali dengan pidana penjara 2 tahun tidak bisa dieksekusi. Tidak hanya itu, Joko juga terbukti menyuap 2 jenderal polisi yakni Irjen Pol Napoleon Bonaparte sebesar $200.000 Singapura dan $270.000 Amerika. Serta Brigjen Pol Prasetyo Utomo sebesar $150.000 Amerika. Suap diberikan melalui pengusaha Tommy Sumardi untuk mengupayakan namanya terhapus dari daftar red notice. Saudara terdakwa demikian putusan majelis hakim atas putusan tersebut. Undang-undang memberikan hak kepada saudara. Yang pertama, saudara boleh segera menerima putusan. Yang kedua, saudara berhak untuk menolak putusan untuk selanjutnya menggunakan upaya hukum banding. Yang ketiga, saudara juga berhak untuk mempelajari terlebih dahulu putusan ini sebelum menentukan sikap apakah saudara menerima atau menolak putusan. Pemirsa, masyarakat diizinkan menggelar sholat tarawih selama bulan Ramadan tetapi dengan sejumlah syarat. Di sisi lain, pemerintah tetap melarang warganya mudik dan yang melanggar akan disanksi. Pemerintah mengizinkan masyarakat menggelar salat tarawih berjemaah selama bulan Ramadan. Namun salat harus berjalan sesuai protokol kesehatan yang ketat dan jemaah harus dari satu tempat tinggal. Kemudian jamaahnya boleh di luar rumah, tapi dengan catatan harus terbatas pada komunitas. Jadi di lingkup komunitas di mana para jamaahnya memang sudah dikenali satu sama lain. Sehingga jamaah dari luar mohon supaya tidak diizinkan. Begitu juga dalam melaksanakan sholat berjamaah ini diupayakan untuk dibuat sesimpel mungkin sehingga tidak waktunya tidak berkepanjangan, tidak terlalu panjang, mengingat dalam kondisi masih darurat ini. Di sisi lain, pemerintah dengan tegas melarang mudik Lebaran tahun ini yang berlaku pada 6 hingga 17 Mei 2021. Akan ada 330 titik penyekatan dari Lampung hingga Bali, terutama di jalur mudik. Sebelumnya akan digelar operasi keselamatan untuk sosialisasi larangan mudik pada 12 hingga 25 April bagi yang melanggar akan dikenakan sanksi. Bagi yang melanggar tetap kita putar balikkan untuk kembali di rumah saja. Untuk yang tetap membandel kita putar balikkan biarpun dia nanti nerobos jalan tikus. Dari Jakarta nerobos Jawa Barat ketahuan Jawa Tengah putar balikkan. Atau lo sudah kadung mendahului, di wilayah sudah ada sanksi, yaitu karantina bagi yang melanggar. Upaya menekan penyebaran COVID-19 selain dengan melarang mudik, yakni memperpanjang kembali pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro dalam 2 pekan ke depan.
Ada penambahan 5 provinsi baru dalam PPKM Mikro 6 hingga 19 April, yakni Kalimantan Utara, Aceh, Riau, Sumatera Selatan, dan Papua. Untuk 15 provinsi sebelumnya juga masih lanjut, yakni Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Barat. Seluruh provinsi di Pulau Jawa dan Bali, serta Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menambah 1.000 orang lagi wartawan yang diprioritaskan mendapatkan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi bagi para jurnalis karena garda terdepan dalam mencari informasi dan berita, serta sering berinteraksi dengan banyak orang. 5.200 wartawan ditargetkan menjalani vaksinasi COVID-19 di Balai Kota DKI Jakarta mulai 24 Maret hingga hari 12 April mendatang. Penerima vaksin tidak hanya wartawan yang berKTP DKI, tetapi juga yang berKTP di luar DKI, namun sehari-hari bertugas di ibu kota. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan anggota Dewan Pers Agus Sudibyo meninjau vaksinasi wartawan di Balai Kota. Wartawan masuk dalam prioritas vaksin karena menjadi garda terdepan dalam mencari informasi dan berita, serta sering berinteraksi dengan banyak orang. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman pers, teman-teman wartawan untuk meningkatkan imunitas tubuh masing-masing sehingga insya Allah kita selamat dari COVID-19 dan bisa bekerja dengan lebih aman. Tentu kami harap dan kami himbau meskipun sudah vaksinasi, 3M tetap harus dilaksanakan. Tetap harus disiplin menjaga protokol kesehatan bagi teman-teman wartawan dan pekerja media yang bekerja setiap hari. Rencananya pemerintah Provinsi DKI akan menambah lagi kuota vaksin bagi wartawan sebanyak 1.000 orang. Dari Jakarta, tim iNews melaporkan. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo memeriksa ketersediaan pasokan daging jelang Ramadan di Kota Depok, Jawa Barat. Mentan mengatakan pihaknya akan berupaya menjaga ketersediaan daging tetap aman selama bulan suci. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjamin ketersediaan daging jelang bulan Ramadan dan Idul Fitri tahun ini dalam kondisi cukup dan juga aman. Hal tersebut dikatakan Mentan dalam kunjungannya memeriksa pasokan daging di Depok, Jawa Barat. Mentan menjelaskan untuk memenuhi kebutuhan daging nasional tidak hanya mengandalkan mekanisme impor, namun juga memaksimalkan produksi daging dalam negeri. Harapan kita di Ramadan sampai Idul Fitri nanti, ini kan peak season, kebutuhan pangan kita betul-betul tersedia. Dan 11 komoditi saya tetap melaporkan pada Presiden setiap saat seperti apa yang ada. Harga itu selalu yang antara supply and demand kan. Dan saya akan kerjasama dengan Menteri Perdagangan selalu untuk mendekatkan, salah satu alternatif adalah mendekatkan produksi kepada pasar kan, salah satunya begitu. Kalau memang masih terjadi loncatan-loncatan, tentu operasi pasar akan kita lakukan. Tetapi sepanjang dinamikanya dalam range yang tetap terkendali berapa persen dan lain-lain, itu tentu ada di setiap daerah menentukan itu, maka kita dalam posisi yang tentu mempersiapkan stok-stok yang ada. Kementan memperkirakan kebutuhan daging di bulan April sekitar 26.000 ton. Sedangkan di bulan Mei akan melonjak hingga 76.000 ton. Kementan akan terus meningkatkan sinergi dengan pihak terkait untuk mengamankan ketersediaan maupun distribusi pangan secara umum. Secara umum, stok 11 pangan nasional yaitu beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi atau kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, minyak goreng, dan gula pasir saat ini dalam kondisi yang aman dan terkendali. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Ya, dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas ke-88, MNC Peduli bersama Komisi Penyiaran Indonesia Pusat menyerahkan bantuan ke Dinas Sosial Kota Surakarta, Jawa Tengah. Bantuan ini nantinya akan diserahkan kepada masyarakat kurang mampu di Kota Solo.
MNC Peduli bekerja sama dengan Komisi Penyiaran Indonesia Pusat mengirimkan bantuan berupa 300 paket sembako yang nantinya akan disalurkan ke paguyuban tukang becak yang tersebar di wilayah Solo, Jawa Tengah. Tak hanya itu, dalam rangka memperingati Hari Penyiaran Nasional atau Harsiarnas, ke-88 ini juga menyalurkan bantuan berupa cairan pencuci tangan, disinfektan, dan masker yang akan disalurkan ke sejumlah panti jompo di kota Solo. Ini merupakan suatu kegiatan yang rutin daripada MNC Peduli. Cuman untuk kali ini kita kaitkan dengan Hari Penyiaran Nasional. Sebenarnya merupakan kerutinan kita dilakukan tidak hanya di Kota Solo, tapi kita lakukan di seluruh Indonesia, juga termasuk dampak daripada COVID ini. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menunjukkan kepada masyarakat bahwa insan penyiaran, industri penyiaran tidak semata-mata berbicara tentang tontonan dan hiburan, tidak semata-mata berbicara tentang bisnis, tetapi industri penyiaran ini juga berbicara tentang kepedulian, kepekaan, dan empati sosial. Bantuan ini mendapat apresiasi dari Wakil Wali Kota Solo, Teguh Prakosa. Menurutnya, kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan di masa pandemi COVID-19 ini menjadi sangat berarti bagi masyarakat. Kepeduliannya dari grup MNC ini, kami merasa bangga dan sekali lagi tidak ada kata lain kecuali menyampaikan terima kasih. Peringatan Harsiarnas ke-88 dipusatkan di Kota Solo dengan tema penyiaran sebagai pendorong kebangkitan ekonomi pasca pandemi. Diharapkan bantuan sosial MNC Peduli dan KPI Pusat ini dapat sedikit meringankan himpitan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Tim Liputan iNews melaporkan.